Hai, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau buat rendang jengkol favorit aku yang rasanya itu mantap pol, lembut dan pulen pastinya. Dan di video ini aku juga mau berbagi cara mengurangi bau jengkol dan juga beberapa tips supaya jengkolnya itu bisa empuk dan pulen. Untuk membuat rendang jengkol, usahakan pilih jengkol yang sudah tua. Biasanya itu ditandai dengan warna kulit luar yang coklat kehitaman atau merah kecoklatan. Dan kalau mau jengkolnya itu pulen, pilih yang bentuknya itu bulat, bukan pipih ya. Jadi perbedaannya itu bisa kalian perhatikan di video. Sebelah kiri itu pipih dan yang kanan itu bentuknya bulat. Kalian pilih yang bulat seperti yang di kanan ini ya. Supaya rendang jengkolnya itu lebih enak, empuk, dan pulen, biasanya aku rendam dulu jengkolnya dengan air bekas cucian beras hingga semalaman. Ini sangat berampuh banget untuk mengurangi bau menyengat dari jengkolnya, dan juga supaya daging jengkolnya itu lebih empuk. Dan ini untuk tampilan jengkolnya setelah direndam dengan air bekas cucian beras hingga semalaman ya. Seriusan ini asli bau banget. Dan untuk kulit jengkolnya tidak perlu dikupas ya, karena saat proses perebusan nanti, kulitnya itu akan terkelupas dengan sendirinya. Sebelum direbus, aku bilas jengkolnya hingga 2 kali. Lalu tambahkan 2 sendok makan bubuk kopi hitam. Aku gunakan kopi dengan ampas dan ini tanpa gula ya. Kopi ini berfungsi untuk mengurangi bau dan rasa pahit dari jengkolnya. Rebus hingga 50-60 menit dengan api kecil hingga matang dan empuk. Setelah kurang lebih 50 menit ini jengkolnya sudah empuk dan matang. Kalian lihat sendiri ini kulitnya terkelupas dengan sendirinya. Jengkolnya mau aku bilas lagi dengan air dingin sambil dibelah-belah dan dibersihkan dari kulitnya. Hasilnya seperti ini ya, setelah dibelah dua dan dibersihkan kembali, langkah selanjutnya itu aku mau geprek jengkolnya supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalam daging jengkolnya. Sedikit tips dari aku, kalian boleh simpan jengkolnya dalam freezer dan ini awet hingga sebulan. Jadi kalau mau diolah, tinggal diambil, nggak repot lagi, masak bisa lebih praktis dan simple. Untuk bumbu halusnya, di sini aku gunakan 100 gram cabai merah, 15 biji cabai rawit merah, 14 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 jempol lengkuas geprek, 2 batang serai geprek, 3 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Untuk perbawangan dan cabai-cabainya, aku potong-potong dulu supaya nanti kerja blendernya itu lebih ringan. Oh ya, untuk rendang jengkol ini bumbunya memang simple ya, karena nanti aku juga bakal pakai bumbu rendang instan. Tapi kalian gak usah khawatir, ini rasanya bakal seenak itu. Ini tampilan jengkolnya yang sudah aku simpan dalam freezer ya, karena memang aku masaknya di hari berikutnya. Dan untuk santannya, ini aku peras sendiri dari 1 butir kelapa tua, lalu aku simpan dalam freezer. Tumis bumbunya dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu tambahkan serai geprek, daun salam, dan daun jeruk, juga lengkuas gepreknya. Tumis bumbunya hingga benar-benar matang dan berubah warna. Step ini penting banget ya, supaya rasa masakannya itu makin mantap. Kalau sudah berubah warna dan ada sedikit minyak yang muncul di permukaan, ini artinya kalau bumbunya sudah matang sempurna ya. Masukkan bumbu rendang instan, aduk sebentar, lalu tuang jengkol dan santannya. Ini harus diaduk terus ya secara perlahan hingga santannya itu mendidih. Jangan ditinggal ya, supaya santannya tidak pecah. Jika santannya sudah mendidih, kecilkan api lalu aduk sesekali saja hingga santannya itu menyusut. Kalau santannya sudah sedikit menyusut, di tahapan ini tambahkan garam dan penyedap ya. Hati-hati dalam penambahannya karena dari bumbu instan tadi sudah ada rasa asinnya. Setelah kandungan airnya benar-benar berkurang seperti di video dan ada sedikit minyak yang muncul di permukaan, ini sudah cukup matang ya. Dan ini teksturnya tidak terlalu cair tapi tidak terlalu kering juga. Angkat dan sajikan. Ini beneran rendang jengkolnya enak banget.
lembut, pulen, bumbunya meresap, dan aromanya itu loh bikin nafsu makan. Bumbunya simpel aja tapi rasanya tuh juara. Kalian harus recook ya, apalagi buat pecinta jengkol, pasti deh ketagihan. Terima kasih ya sudah tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya channel ini tuh terus bertumbuh dan menjadi berkat. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye!